Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Kang Dadang, selamat pagi ya, selamat wayah kieu. Hari ini Rabu ya. Hari ini Rabu tanggal berapa? Tanggal 30. Ya. Ada agenda di Hotel Pantai Indah ya di Pangandaran. Nah, ini di Grand Canyon dan akan meluncur ke Hotel Pantai Indah untuk mengikuti debat Bupati Kabupaten Pangandaran ya, debat calon bupati antara paslon Citra Ino dan paslon nomor urut 2 jagonya dari tim Dulur Kang Dadang, yaitu Pak Ujang Din dan Pak Haji Dadang Solihat. Nah, nanti di jadwal waktunya itu jam 1 ya, karena pagi ini saya ingin dulu kumpul di DPD Golkar Kabupaten Pangandaran dan berangkat dari kantor DPD Pangandaran sekitar jam 12 menuju ke Hotel Pantai Indah Timur ya. Nah, itu di debat ini ya, mudah-mudahan ada hal-hal yang positif untuk Pangandaran ke depan seperti apa. Nah, untuk itu semua dulur Kang Dadang yang setia menunggu tayangan di YouTube-nya, yaitu ikuti terus kegiatan debat calon Bupati Pangandaran di Hotel Pantai Indah. Ngabret. Ayo kami kabur kita OTW ke Pangandaran. Udah. Nah, ini Kang Dadang, sekarang kita sudah nyampe di Hotel Pantai Indah ya untuk mengikuti acara debat calon Bupati Kabupaten Pangandaran. Ngabret.
langsung dari Hotel Pantai Indah Resort Pangandaran. Selamat siang dan selamat datang di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran 2024. Untuk acara-acara marilah kita bersama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita sama-sama kita memanjatkan doa terbaik kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Acara siang hari ini penuh dengan keberkahan dan tentunya juga berharap semoga Pangandaran ini semakin maju. Doa bersama yang akan dipimpin oleh beliau Kepala Kementerian Kabupaten Pangandaran, kepada yang kami hormati Bapak Haji Yayan Herdiana MAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepala, memohon keberkahan darinya. Izinkan kami memimpin doa berdasarkan ajaran syariat Islam. Dan ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin selanjutnya adalah menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Jingle Pilkada Kabupaten Pangandaran. Hadirin kami persilakan untuk berdiri. Selanjutnya adalah sambutan Ketua KPU Kabupaten Pangandaran oleh beliau yang kami hormati Bapak Muhtadi SHI MIP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran izin menyapa pasangan calon nomor 1 Ibu Hajah Citra Fitrian SH bersama dengan Pak Haji Dino Darsono. Pasangan nomor 2 izin menyapa Bapak Haji Ujang Indrawan SPDPD beserta pimpinan partai politik pendukung, para ketua tim pasangan calon, narahubung, dan juga para simpatisan yang hadir sekalian. Yang kami hormati Presidium Kabupaten Pangandaran yang segera hadir tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama, kita semua dalam mohon maaf dan mudah-mudahan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala
pelaksanaan pilkada yang akan digelar hari Rabu tanggal 27 November nanti merupakan salah satu tahapan pilkada terbaik dalam memilih, dalam memutuskan pemimpin yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Pangandaran. Demikian dari kami, billahi taufik wal hidayah. Baik, kita akan mendengarkan tepuk tangan dulu ya dari yang hadir. Ayo terus, kita lanjut. Pendukung paslon 2. Wow, cukup. Terima kasih. Wow, sudah siap ini ya. Baik, ini semangatnya sudah terasa sekali ya Rifan. Tapi yang dengan komitmen untuk mengikuti rangkaian acara dengan tertib, saya Rifan Bustanu Arifin. dan saya Indi Dinata. Mari kita ikuti dengan seksama debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Pangandaran tahun 2024. Mohon izin kami berdua akan berpindah Kita akan studio. berganti posisi karena kita akan menjadi moderator kesempatan siang hari ini. Kita akan menuju ke Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita akan menyaksikan seluruh pasangan calon menyampaikan ide dan gagasan untuk masa depan Kabupaten Pangandaran yang lebih baik. Berikut kami perkenalkan tim panelis debat pertama calon bupati dan wakil bupati Pangandaran tahun 2024. Yang pertama adalah Bapak Didinillah SAG MAG Wakil Rektor 1 Universitas Islam Kiai Haji Luhia Cipasung Tasikmalaya. Berkenan untuk berdiri Bapak. Baik. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah Bapak Dr. Haji UU Nurul Huda SAG SHMH, Ketua Prodi Program Magister Hukum Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan yang ketiga, Ibu Neni Nurhayati MIKOM, Direktur Demokrasi and Election Empowerment Partnership atau di Indonesia. Berdiri Ibu. Baik. Selanjutnya adalah Bapak Yosef Yustiana SPDI, Direktur Eksekutif Komunitas Ngaji Sosial Institut Bandung. Dan yang terakhir, Bapak Idil Akbar SIP MIP. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung. Mohon maaf pada kesempatan ini beliau tidak hadir. Para pasangan calon untuk naik ke atas panggung. Baik, Bapak Ibu mohon perhatian, mohon tenang, ya, mohon tenang, mohon tenang. Terima kasih, mohon tenang dulu. Yang pertama, saya mengundang paslon. Silakan untuk maju ke atas panggung, Ibu dan Bapak. Paslon 01. Dan selanjutnya kami undang paslon nomor urut 2 Bapak Haji Jamiluddin Ibrahim Esa dan Bapak Haji Dadang Sanad SPD MPD. Sesi pertama ini masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visi misi dan juga program unggulannya dengan durasi penyampaian selama 5 menit. Baik, untuk itu kami akan mempersilahkan pasangan nomor urut 1 untuk berdiri dan menyampaikan visi misinya. Waktu akan dimulai pada saat Anda mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada ini bukan hanya sekedar siapa yang akan menjadi bupati dan wakil bupati, tetapi ada yang lebih penting, lebih esensial, lebih substansial dari semua itu. Besok harus lahir sebuah kemajuan yang lebih baik dari sekarang. Besok harus lahir sebuah konsep pembangunan yang membawa Pangandaran lebih baik lagi ke depan. Besok masyarakat Pangandaran harus maju. Besok Pangandaran harus lebih sejahtera. Besok masyarakat harus merasakan betul hadirnya seorang pemimpin yang ditentukan pada tanggal 27 November yang akan datang. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat dan
analisa, kita bisa melihat gambaran kondisi Pangandaran saat ini. Indeks-indeks capaian pembangunan bisa kita lihat sejauh mana fondasi dasar dari capaian itu sendiri. Apakah Pangandaran maju, stagnan, atau lebih buruk? Kita bisa lihat dari angka IPM, LPE, Gini rasio, kemiskinan, PDRB, dan TPT. Itu hanya bukan angka, tetapi kita merasakan kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Walaupun Pangandaran baru berusia 12 tahun, capaian-capaian itu telah menunjukkan kategori baik dan telah meletakkan fondasi dasar yang baik bagi kepentingan masyarakat, dan tentu dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Untuk itu kami pasangan Citra Ino akan terus berupaya melanjutkan, melakukan inovasi, melakukan kreativitas yang bersifat berkelanjutan agar Pangandaran lebih baik lagi, lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pangandaran. Bapak Ibu semuanya, pada momen yang berbahagia ini teruntuk seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran tercinta, kelanjutan untuk mewujudkan wisata Pangandaran mendunia dengan dititik beratkan pada pendidikan agama dan karakter. Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah pembangunan berkelanjutan, yang berarti melanjutkan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, melanjutkan program-program yang sudah baik, memperbaiki kekurangan dan kelemahannya. Tentu esensinya agar masyarakat lebih merasakan lagi manfaatnya. Yang kedua, wisata Pangandaran mendunia. Pangandaran itu merupakan daerah wisata dan perekonomian di Pangandaran dan juga PAD dari wisata. Tentunya kita akan mendorong bagaimana fasilitas-fasilitas untuk berkembangnya wisata di Kabupaten Pangandaran. Yang ketiga, pendidikan agama dan karakter. Pendidikan agama merupakan hal yang fundamental. Pendidikan agama merupakan benteng untuk pengaruh atau berkembangnya wisata di Kabupaten Pangandaran. Pendidikan karakter merupakan jati diri bangsa, jati diri warga Jawa Barat, jati diri orang Pangandaran. Bapak Ibu semuanya, untuk lebih jelas dan detail tentang arah kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan, kita bisa melihat misi, 8 misi dan program-program yang akan kami laksanakan. Insya Allah bersama kami pasangan Citra Ino, Pangandaran akan semakin melesat, melanjutkan lebih pesat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Pak? Oke, izin Pak. Baik. Mic-nya sudah siap Pak? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pangandaran merupakan kabupaten termuda di Jawa Barat, ya, berusia 12 tahun, ya, baru saja melaksanakan hari ulang tahun yang ke-12, ya. Intinya ulang tahun itu adalah merupakan wujud rasa syukur, ya, terhadap telah diberikannya nikmat oleh Allah, ya, atas telah mekarnya Kabupaten Pangandaran, dan bersyukur itu bukan hanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bersyukur itu juga terhadap siapa saja yang telah berjasa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pangandaran. Terlebih-lebih, ya, para presidium yang telah begitu berjasa dalam rangka mewujudkan Pangandaran, dan juga seluruh masyarakat Pangandaran yang telah ikut serta dalam mencapai, ya, terwujudnya pemekaran Pangandaran dan mengisi daripada pembangunan Kabupaten Pangandaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya maju dalam pilkada ini tentu saja adalah salah satu tujuannya adalah ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-cita daripada pemekaran, yaitu adalah ingin mewujudkan masyarakat yang sejahtera bagi masyarakat seluruh Kabupaten Pangandaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, 10 tahun masa kepemimpinan Pak JJ, ya, bersama
bersama dengan Pak Haji Adang almarhum, juga dengan saya, itu waktu yang terlalu sedikit untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita daripada masyarakat Kabupaten Malang. Namun demikian, kemajuan tentu saja telah banyak dicapai ya oleh kepemimpinan Pak Haji pada selama 10 tahun. Dan itu tentu saja merupakan yang patut diapresiasi, patut disyukuri oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, namun demikian bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Masih banyak yang harus dilakukan ya dalam rangka mencapai apa yang menjadi cita-cita daripada Pemekaran. Oleh karena itu kami siap sudah menyusun visi misi daripada Kabupaten Pangandaran, yaitu visinya adalah Pangandaran maju, sejahtera, mandiri dan merata. Dan untuk mencapai visi tersebut, maka kami telah menempuh 7 jalan. Yang pertama adalah mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik. Yang kedua, memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kerukunan beragama. Yang ketiga, meningkatkan tata kelola pemerintah yang amanah, akuntabel, transparan dan melayani. Yang keempat, mengembangkan SDM yang mandiri melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan dan pemberdayaan perempuan. Yang kelima, membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan melalui pemberdayaan sektor pertanian, peternakan, maritim dan sektor unggulan lainnya. Yang keenam, meningkatkan ketahanan bencana, penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang merata serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Yang ketujuh, memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal dan kerjasama antar wilayah dalam lingkup regional, nasional maupun internasional. Dan untuk mencapai visi tersebut, kami tentu saja mempunyai program-program unggulan yang sudah disampaikan kepada KPU dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami ucapkan Selanjutnya adalah menggali lebih dalam visi, misi, dan program unggulan pasangan calon. pada sesi ini akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan untuk memilih amplop yang telah ditandai dengan huruf A dan B. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk berdiri, memilih amplop, hanya menyebutkan saja, mohon izin Pak. Disebutkan saja. Hanya menyebutkan saja di tempat apakah amplop nomor urut amplop A atau B. Baik, pasangan calon nomor urut 2 memilih amplop A. Dan kami mengundang perwakilan dari panelis untuk mengambil amplop soal untuk kemudian diserahkan kepada moderator. Kami langsung undang saja Bapak Endin Lidinillah SAG MAG untuk mengambil amplop huruf A. Mengambil amplop huruf A dan akan diserahkan kepada kami moderator untuk selanjutnya akan kami bacakan. Izin Bapak dan Ibu, untuk ini adalah untuk paslon urut 1 dan ini untuk urut 2. Siap. Yang urut A. Yang ini Pak. Siap. Baik, mohon diperlihatkan ke kamera. Apakah pemirsa amplopnya masih tersegel? Betul. Karena tidak ada yang tahu apa pertanyaan yang ada di dalam, kecuali panelisnya. Akan kami bacakan. Boleh, silakan. Saya bantu ya. Silakan. Baik, sambil membuka segelnya untuk amplop huruf A, kami beritahukan, kami informasikan untuk pasangan calon nomor 2, kami beri waktu hanya 3 menit saja, hanya 3 menit untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikan. Baik, dan izin Bapak, kami hanya akan memberikan atau membacakan pertanyaan ini hanya 1 kali saja. Tidak ada ulang soal atau tidak ada ulang pertanyaan. Mohon disimak baik-baik. Pertanyaan visi misi program pasangan calon nomor urut 2. Berdasarkan dokumen visi misi dan program paslon nomor urut 2 yang diterima KPU Kabupaten Pangandaran, visi paslon nomor urut 2 adalah Pangandaran maju, mandiri dan merata. Visi itu kemudian diturunkan dalam 6 misi
dan 24 program. Salah satu misi paslon nomor 2 adalah 2025-2029 kondisi fiskal Kabupaten Pangandaran tidak sehat. Salah satunya karena adanya utang daerah, di mana mohon izin untuk para pendukung tetap tertib untuk kelancaran acara. Terima kasih. Saya lanjutkan, di mana berdasarkan dokumen rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029, akumulasi utang pada tahun 2023 mencapai 411.822.948 rupiah. Mohon tetap tertib. Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon nomor urut 2 jika terpilih terkait penyelesaian utang Kabupaten Pangandaran? Apakah akan memakai skema pinjaman kembali atau dibebankan ke APBD tanpa pinjaman? Dan mohon dijelaskan masing-masing pilihan skema dengan alasannya. Waktu akan kami mulai ketika Bapak sudah mulai berbicara. Silakan. Untuk penyelesaian langkah-langkah yang akan diambil, yang pertama adalah mengevaluasi utang-utang itu untuk apa saja, ya, apakah utang itu bersifat wajib semua atau ada hutang yang tidak bersifat wajib. Ya, langkah yang kedua, ya, kalau sudah diketemukan, tentu saja kita akan menggunakan APBD untuk penyelesaian atau mengatasi hutang tersebut. Ya. Selanjutnya, kita juga langkah selanjutnya adalah menekan biaya operasional itu agar tidak terlalu besar sehingga dapat dilakukan efisiensi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pembiayaan dan pembangunan kita bisa, ya, meminta bantuan kepada pemerintah pusat, ya, dan kepada pemerintah provinsi. Sebagaimana kita ketahui bahwa kami adalah pasangan yang diusung oleh partai-partai pemerintah yang dalam hal ini Presiden adalah Presiden Prabowo. Yang kedua, kita juga akan melakukan skema pembiayaan kolaboratif atau alternatif, yaitu apa? Menggunakan kerjasama dalam hal dengan pihak-pihak lain, ya, termasuk penggunaan aset-aset yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain dengan tujuan yang pertama adalah untuk menekan biaya operasional, yang kedua bisa juga meningkatkan pendapatan hasil daerah. Yang selanjutnya, pembiayaan juga dapat menggunakan dengan dana-dana jadi CSR. Nah, itu yang sangat penting. Artinya dana CSR ini dapat digunakan, dapat meminta bantuan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pangandaran maupun yang ada di Jawa Barat. Prinsip dasarnya kita tetap tidak akan menggunakan pola meminjam. Karena dengan pola meminjam itu akan membebani daripada APBD itu sendiri. Kenapa? Karena dengan meminjam itu otomatis akan juga menambah beban dengan apa? Dengan adanya bunga. Kalau bagaimanapun setiap pinjaman itu pasti menambah bunga, dan bunga itu sebetulnya apabila digunakan untuk kepentingan pembangunan maka bunga itu dapat lebih berefektif. Mohon ditambahkan. Terima kasih. Saya menambahkan, ya, untuk Pak calon bupati barusan. Yang pertama, saya akan optimalkan terkait pendapatan. Ya, pendapatan itu bisa dari pajak, bisa dari retribusi. Kemudian pendapatan itu juga bisa dari BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. BUMD bagaimana caranya supaya bisa menjadi besar? Setelah menjadi besar, BUMD-nya nanti bisa berkontribusi terhadap APBD Kabupaten Pangandaran. A atau B? Disebutkan saja Ibu atau Bapak. Boleh digunakan mic-nya? Silakan. Baik, kami mengundang beliau Bapak Dr. Haji Nurul Huda SAG SHMH untuk mengambil amplop A yang sudah dipilih paslon 01 dan juga menyerahkannya kepada kami moderator untuk dilanjutkan pembacaan pertanyaan. Iya. Silakan Bapak. A. Dipilihnya adalah huruf A. Tenang, mau tenang.
Untuk paslon nomor urut 1, pertanyaannya mohon disimak sekali lagi, hanya 1 kali pertanyaan dari moderator, waktu menjawab 3 menit, dan ada alat untuk timer di depan Anda. Baik, pertanyaan visi misi program paslon. Salah satu program paslon nomor urut 1 adalah memberikan insentif dan tunjangan kepada aparatur sipil negara atau ASN, kepala desa sampai rukun tetangga sesuai kemampuan keuangan daerah. Sementara berdasarkan indeks kemandirian fiskal daerah yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI, Kabupaten Pangandaran termasuk kabupaten yang belum mandiri secara fiskal dan masih bergantung pada pendapatan transfer dari pusat, ditambah berdasarkan dokumen rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2025-2029, akumulasi utang pada tahun 2023 mencapai 411.821.822.948 rupiah. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan langkah paslon dalam melaksanakan program tersebut di atas, sementara kondisi keuangan daerah sedang mengalami defisit dan badan atau beban utang daerah yang relatif besar, dan bagaimana strategi paslon untuk mengatasi defisit anggaran dan utang daerah tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Visi kami itu pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan wisata pangan mendunia dengan menitik beratkan pada pendidikan agama dan karakter. Berbicara tentang defisit, betul Pangandaran memang lagi defisit, tapi tentu ada hal yang akan kami lakukan. Yang pertama tentang efisiensi anggaran. Untuk yang selanjutnya, tentu kita akan meningkatkan bagaimana PAD itu lebih besar. Yang ketiga, tentu kita akan melakukan pinjaman. Bapak Ibu semuanya, saya hormati, saya banggakan. Tentu karena sesuatu yang tidak mungkin kalau kita tidak melakukan pinjaman, karena kita punya utang yang harus dibayar saat ini. Kita punya utang perbankan yang harus dibayar saat ini, dan ada utang berjalan. Jadi tidak mungkin kalau tidak melakukan pinjaman. Tentu saya akan melakukan dengan menaikkan PAD, dengan melihat kondisi keuangan daerah. Tentu kita bisa melakukan untuk memberi insentif kepada para ASN, kepada kepala desa, sampai ke tingkat RT. Terima kasih. Saya lanjutkan tadi bahwa janji kami disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Artinya itu bila mana tidak mungkin maka tidak harus dilaksanakan. Tetapi kami harus ngasih support supaya itu bisa akan kuat dan mampu terjadi manakala dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran dengan kepemimpinan Citra Ino, saya yakin ke depan itu akan selesai. Apalagi tadi Pak Paslon sebelah nomor urut 2 bahwa dengan hari ulang tahun Kabupaten Pangandaran kita harus menghormati pahlawan. Di sini yang berdiri 4 orang ini tinggal pasangan paslon nomor 1 yang ikut pemekaran Kabupaten Pangandaran. Yang lebih tahu adalah yang ikut pemekaran Kabupaten Pangandaran, bukan yang tahu-tahu memimpin. Oke? Maka ada satu hal, salah satu contoh. Begitu Jenderal Sudirman, walaupun dia harus ditandu, tapi dengan kepercayaan masyarakat seluruh Indonesia dari TNI, akhirnya peperangan pun jadi menang. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak ditambahkan barangkali, masih ada waktu Ibu, ada waktu cukup? Masih ada waktu atau cukup? Penambahan atau cukup Bapak? Baik, waktu akan kita hentikan. Silakan dibuka Ibu. Boleh dibuka Bu Mangga. Tolong suaranya dijaga. Pelan-pelan. Diperlihatkan amplop. Baik, dan ternyata yang dipilih adalah B. amplop dengan huruf B. B. Terima kasih, boleh kembali duduk. Dan Amplop dengan huruf B, Ibu dipersilakan. Baik.
Diperlihatkan segelnya ke kamera Bu, di sebelah kiri, kamera depan juga boleh. Baik, ini masih disegel pertanyaan Masih amplopnya. tersegel ya. Mohon izin untuk diserahkan ke moderator. Terima kasih banyak Terima kasih. Ibu. Urut 1. Baik, untuk paslon nomor urut 1, kami ingatkan kembali bahwa pertanyaan akan disampaikan hanya 1 kali dan durasi menjawab pertanyaan di sesi ini adalah hanya 3 menit. 3 menit saja. Tentu saja waktu hitung mundur dimulai saat Ibu atau Bapak berbicara. Baik, mohon disimak baik-baik. Ibu dan Bapak boleh berdiri. Terima kasih. Mohon dipegang mic-nya. Baik, terima kasih. Mohon disimak baik-baik. Ini dengan subtema penguatan sektor pertanian dan kehutanan. Salah satu isu strategis terkait pertanian di Kabupaten Pangandaran adalah belum optimalnya distribusi pupuk, tata kelola pengairan, teknologi pertanian yang belum optimal, dan adanya perubahan iklim yang tidak menentu yang berdampak langsung pada pergeseran musim, sehingga menyulitkan para petani menentukan masa tanam dan masa panen bagi tanaman mereka. Pertanyaannya, bagaimana langkah dan strategi paslon dalam mengatasi masalah pengairan, kelangkaan pupuk, penggunaan teknologi pertanian, dan dalam mengatasi masalah lingkungan dan juga perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian dan peternakan untuk pertanian yang sukses. Saya akan berusaha memastikan distribusi pupuk yang ada di Pangandaran merata dengan cara pendataan ulang tentunya. Adanya modifikasi menggunakan pupuk organik dan mix dengan pupuk anorganik. Yang kedua tentang pengairan. Pengairan dirasa sangat perlu apabila sedang musim kemarau. Tentu yang akan kami lakukan, kemarau tidak kekeringan, hujan tidak kebanjiran. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hutan di hulu harus dipertahankan dan tidak boleh dirusak. Pengembangan drainase pengairan harus diutamakan kepada lahan yang produktif. Dengan hal yang di atas saya sebutkan, insya Allah hasil panen akan terus meningkat. Lanjutkan bahwa barusan betul, pertama cek ke lapangan melalui seluruh stakeholder bahwa apa alasan pupuk itu langka, kita harus tahu. Yang selanjutnya setelah tahu, kita ambil solusinya. Di samping itu, saya akan melengkapi bahwa tadi ada hubungan antara pertanian dengan kehutanan. Maka kunci pertama adalah kesadaran masyarakat Kabupaten Pangandaran untuk meyakini sebagai jati diri bahwa Pangandaran itu milik kita, punya kita, dan harus maju. Berarti semua ikut bertanggung jawab untuk Pangandaran ini maju. Maka kesadaran itu akan menjadi tenaga yang luar biasa, sehingga tidak ada lagi penebangan hutan yang seenaknya, tidak ada lagi penyelewangan pupuk, tidak ada lagi kekeliruan yang ada. Insya Allah dengan tadi kesadaran jati diri Pangandaran, yuk kita kuatkan dengan kesadaran Pangandaran, insya Allah Pangandaran bisa maju. Itu akan dipimpin oleh pasangan nomor 1, insya Allah. Terima kasih. Terkait tema debat yang ada di dalam fishball, untuk kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengadu fishball dan mengambil satu pertanyaan yang berada di dalam gulungan. Perlihatkan kita yang terpilih adalah amplop dengan huruf E. Huruf E. Kami mengundang Bapak Yosef Yusdiana, SPDI, untuk mengambil amplop huruf E, menyerahkannya kepada kami moderator. Untuk selanjutnya akan kami bacakan subtema
Baik, pertanyaan seperti apa? Iya, diperlihatkan amplopnya, kemudian juga segelnya. Baik. Balik lagi Pak Yosef. Nah, begitu ya. Baik, terima kasih banyak. Huruf E ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kami akan mohon disimak untuk pertanyaan yang hanya disampaikan satu kali dan langsung menjawab pertanyaan di sesi ini adalah 3 menit. Sekali lagi waktu dihitung mundur dimulai dari saat Anda berbicara. Mohon berdiri Bapak. Baik. Baik. Subtema peningkatan daya saing ekonomi kreatif. Kehadiran ekosistem digital adalah sebuah keniscayaan karena memiliki dampak yang sangat signifikan di era kekinian. Bagaimana kebijakan paslon dalam membentuk dan memanfaatkan ekosistem digital, serta bagaimana strategi paslon menghadapi tantangan dalam menumbuhkan UMKM di era digital di Pangandaran. Sudah siap Bapak? Silakan. Sangat erat hubungannya dengan kepariwisataan. Ya, salah satu hal yang paling mendasar daripada pariwisata adalah bagaimana ekonomi kreatif itu bisa ditumbuhkan, ya, terutama di Pangandaran ini. Kaitan dengan era digital ini, jadi prinsip dasarnya kan begini Pak, ekonomi kreatif itu bagaimana pelaku usaha itu mempunyai kemampuan untuk berkreasi, menemukan arah-arah atau formula-formula baru dalam rangka menciptakan pertumbuhan atau usaha. Ya, banyak hal diantara dengan digital. Nah, dengan digital ini nanti ada hal yang dapat dikolaborasikan dengan pariwisata. Pariwisata bisa dijual, ya, dipromosikan melalui sistem digital ini. Dan jadi sekarang itu tidak usah dengan cara-cara manual. Dan selanjutnya juga dari UMKM ini pemasarannya itu dengan digital. Dengan digital inilah nanti ekonomi yang ada di Pangandaran ini khususnya di pariwisata itu dapat bertumbuh, dapat berkembang dengan baik, ya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan akhirnya dapat membangun dan menumbuhkan kesejahteraan bagi masyarakat. Baik, saya menambahkan ya, insya Allah ini sesuai dengan program yang akan kita laksanakan ya. Kita nanti akan punya program dengan sekolah bisnis desa. Sekolah bisnis desa ini salah satunya untuk mendongkrak tentang bagaimana ekonomi kreatif bisa berdaya guna dan berhasil guna. Ya, kita akan kerjasama dengan universitas-universitas terkenal, ya, supaya apa? Yang kita akan berikan itu terhadap masyarakat Kabupaten Pangandaran edukasinya dulu, peningkatan kapasitas SDM di bidang keekonomian, di bidang ekonomi kreatif. Kalau tidak ditingkatkan kapasitas SDM-nya, tidak dididik mereka, maka tidak akan punya berdaya saing yang baik. Supaya bisa berdaya saing dengan masyarakat luar kabupaten, masyarakat regional, internasional, nasional, makanya masyarakat di Kabupaten Pangandaran harus ditingkatkan dengan kapasitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, saya dalam nanti punya program sekolah bisnis desa, salah satunya ekonomi kreatif, dan saya ingin adanya event to event, ya, perlombaan demi perlombaan, ya, seperti kerajinan tangan, seperti kemudian video-video, film-film, periklanan, supaya apa? Pangandaran lebih maju ke depan, tapi ada yang kita perbuat untuk hal itu. Terima kasih. Nomor urut 2. Sudah cukup? Boleh diambil satu, Bu? Iya, silakan untuk dibuka dari amplop huruf apa yang muncul di gulungan kertas ini. Diperlihatkan ke kamera, Bu. Iya, kita perlihatkan dan ternyata huruf F. Baik. Terima kasih Ibu. Huruf F ini tentu saja amplopnya akan diambil dan diserahkan kepada kami oleh perwakilan dari panelis. Untuk itu kami undang langsung Bapak Endin Lidinillah SAG MAG untuk mengambil amplop kembali. Dan amplop huruf F yang diambil oleh paslon 1. Ini Pak. Mohon diperlihatkan dulu hurufnya, kemudian juga segelnya. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan untuk tema.
Baik, ini tentang ekonomi kelautan dan perikanan. Salah satu kendala utama dalam pengembangan sektor perikanan di Pangandaran adalah soal keterbatasan fasilitas kapal penangkap ikan, nelayan, dan pelabuhan dengan kapasitasnya yang masih terbatas. Ini juga yang mempengaruhi para investor perikanan belum banyak menanamkan investasinya di Pangandaran. Status pelabuhan masih sebagai pusat pendaratan ikan. Perahu yang bisa bersandar juga masih rata-rata kecil ukurannya, yakni berkisar 10 GT atau di bawahnya. Pertanyaannya, apa rencana strategis Paslon untuk pengembangan sektor perikanan di Pangandaran dan memastikan investasi di bidang perikanan dan pembangunan pelabuhan ini dapat segera diperoleh? Baik, mohon dipersiapkan mic-nya. Bapak mohon izin untuk berdiri. Sudah siap Ibu? Silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kendala fasilitas pelabuhan dan investasi perikanan, saya menyadari pentingnya pelabuhan yang memadai bagi nelayan. Untuk itu saya akan memperjuangkan pembangunan dan prioritas pembangunan pelabuhan, serta akan menarik investor yang berfokus pada industri perikanan. Tentu saya ingin menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor tanpa mengorbankan kebutuhan nelayan. Terima kasih. Lanjut. Memaksimalkan supaya endingnya sejahtera. Salah satunya barusan perikanan. Tetapi di situ juga ada kultur di Pangandaran dengan tadi yang sudah beberapa kali dicoba dengan tadi meningkatkan sumber daya manusia dengan cara melaut ke tengah, tapi sampai hari ini belum berhasil. Itu pun bukan kami, tapi yang kemarin ikut berkuasa. Bukan kami bukan bagian dari kekuasaan. Insya Allah kalau kami memimpin karena trust masyarakat, kepercayaan masyarakat, yang sehingga pada akhirnya dicontohkan dengan tadi perang, padahal Jenderal Sudirman itu ditandu tetapi sukses. Kalem. Maka karena visi misi kami itu melanjutkan pembangunan yang melesat, maka kami akan melanjutkan dulu tadi yang biasa dilakukan sambil mencari celah bagaimana caranya supaya ini bisa jalan. Banyak cara, maka kami akan mengambil ahli supaya ini bisa, karena segala sesuatu itu harus dikasihkan kepada ahlinya, maka kemajuan akan kami dapatkan. Terima kasih. Bisa untuk mengadu siswa dan mengambil satu pertanyaan. Dibuka, diperlihatkan di kamera pemirsa yang menyaksikan debat siang hari ini. Oh itu. Kami undang Bapak Dr. Haji Umur Huda SHK untuk mengambil penjelasannya. Bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan. Artinya diantaranya adalah bagaimana juga meningkatkan perekonomian kepada masyarakat sesuai dengan zona-zona yang tadi disebutkan. Kalau zona yang daerah zona Pembangunan dan Matahari itu adalah zona pertanian. Bagaimana memaksimalkan zona pertanian itu untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu diantaranya satu, kalau musim kemarau tidak keringan, tidak apa dengan membangun irigasi tanah. Dengan pupuk, serangan pupuk di atas dengan apa?
pupuk itu prinsip dasarnya adalah ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Pemerintah daerah hanya mengusulkan saja. Nanti yang menetapkan kuota itu adalah dari Kementerian Pertanian. Untuk kita harus mengawal agar usulan yang kita usulkan itu dapat terrealisasi sesuai dengan yang kita usulkan. Kawasan dengan kawasan Kali Puncak Pangandaran itu merupakan kawasan-kawasan wisata. Itu bagaimana memaksimalkan agar kawasan wisata tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dan yang sementara ini pariwisata ini hanya dapat atau majunya di daerah tertentu saja. Maka ke depan nanti akan dibangun desa-desa wisata agar di daerah wisata yang baru itu. Jadi wisata itu bukan hanya wisata laut, tapi juga ada wisata-wisata gunung. Tentu itu perlu dilakukan berbagai kolaborasi di antaranya dengan aksesibilitas. Jalan-jalan yang menuju atau antar objek wisata itu dapat dilalui dengan bagus. Artinya objek wisata jalan atau wisata itu walaupun sudah bagus sekarang, tapi perlu ditingkatkan dari sisi apa? Dari sisi dimensinya. Perlu dilemparkan lagi agar mobil-mobil itu bisa masuk sehingga nanti promosinya lebih bagus lagi. Ya, baik, terima kasih. Siapa orangnya yang mau miskin? Tidak ada. Semua orang yang mau berhasil. Saya akan bedakan, nanti akan didata mana yang benar-benar miskin, yang produktif. Kalau miskinnya tapi dia masih produktif, maka siap saya ingin menyediakan lapangan pekerjaan supaya yang tidak miskin karena dia bekerja menjadi tidak miskin. Yang benar-benar miskin itu wajib dipelihara oleh negara. Ya, kenapa? Bisa diberikan bantuan, ya, bantuan sosial itu, ya. Saya ingin bantuan sosial masyarakat di Kabupaten Pangandaran nanti ke depan di-upgrade lagi. Jangan sampai bantuan untuk orang miskin diterima oleh orang yang sudah kaya. Ya, oleh karena itu saya ingin berkata ulang nanti mana yang berhak dan yang tidak berhak. Apabila pasal nomor 1 terpilih, ya, berapa target IP yang akan saudara tingkatkan dan bagaimana cara untuk bisa mewujudkannya. Terima kasih. Masih ada berapa waktu? Masih ada waktu untuk pertanyaannya? Masih ada 33 detik. Cukup saja. Baik. Untuk waktu akan kita cukupkan. Kita berhentikan waktunya dulu. Antara 22-23 adalah 70,53 termasuk kategori tinggi. Tentu kami akan berusaha menaikkan kembali dengan cara kita meningkatkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang sudah baik. Kesehatan kita sebenarnya sudah luar biasa, sudah gratis, pendidikan kita juga sudah gratis, dan infrastruktur pun hanya sekedar tinggal menambah memperbaiki jalan-jalan desa. Karena infrastruktur kita sudah hampir 97% sudah selesai. Tentu dengan itu insya Allah IPM Pangandaran akan lebih baik. Terima kasih. Masih ada waktu. Visi misi telah melanjutkan bahwa dari mulai pasangan Pak Jeje dengan Haji Adam IPM kita terus meningkat. Begitu pun pasangan Pak Jeje dengan Pak Haji Ujang. Maka sangat mudah karena ini lagi maju. Kami tadi menambahkan, memperbaiki yang kurang dan meningkatkan yang sudah baik. Sangat contoh simpel, apalagi hari ini semua yang kerja karena kami cuma menentukan kebijakan. Yang kerja nanti yang di lapangan, maka target bila mana IPM akan tidak mampu untuk ditingkatkan, dia harus siap konsekuensinya. Terima kasih. IPM itu pendidikan, kesehatan dan biaya. Tadi sudah disampaikan kaitan dengan kesehatan. Ya.
Dan saya ingin tanyakan konkretnya dalam sektor pendidikan, ya, bagaimana untuk meningkatkan RHS dan HRS dan juga rata-rata sekolah dan harapan bagi sekolah, termasuk bagaimana meningkatkan dari ini. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak. akan memberikan fasilitas atau salah yang memadai untuk pendidikan, akan memberikan beasiswa kepada pendidikan tentu bagi masyarakat yang kurang mampu ataupun yang berprestasi. Dengan itu saya yakin tidak akan lagi yang putus sekolah dan banyak yang melanjutkan tentu sampai perguruan tinggi. Terima kasih. Kalau nomor urut 1 sudah siap, Ibu? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kepada Bapak pasangan calon 02, tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi saya ingin menanyakan kembali bagaimana strategi Bapak untuk mengatasi defisit Kabupaten Pangandaran. Terima kasih. Masih ada waktu Ibu untuk menit cukup, kita stop dulu. Ya, sebentar, Bapak mau ini. Oke. Bapak sudah siap? Silakan. Ya, tadi skema penyelesaian utang itu, ya, satu tadi dengan teman, kedua dengan teman. Saya tidak menginginkan, kedua, jadi saya tidak akan memberikan pinjam. Saya tidak pinjam, tapi saya akan menggunakan satu dia polos dulu. Ya, pinjamannya itu apa? Hutang itu untuk apa saja? Apa hutang untuk yang bersifat lagi, atau ada hutang-hutang yang tidak bersifat lagi. Dan setelah itu nanti kita akan menentukan, ya, apa yang harus dilakukan. Tadi kita menggunakan hutang, ya, membayar hutang itu menggunakan dari APBD. Kalau APBD itu nanti ada DAU yang diangkat, tapi masih ada uang, ya, untuk nanti bisa untuk membayar hutang. Kita meningkatkan PAD itu kita maksimalkan. Yang kedua, kita juga menurunkan biaya operasional atau biaya belanja ekonomi dengan berkali. Yang selanjutnya, kita untuk pembangunan, untuk bangun dan menyelesaikan program-program yang lain, kita akan minta bantuan dari pemerintah pusat yang kita punya keyakinan karena kami, ya, pasangan kami didukung oleh partai dan pemerintah. Bisa ada Gerindra dan saya juga tidak. Jadi intinya konsep Pak Haji Jamil artinya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi artinya masalah pinjam itu gampang, tapi naurnya yang susah. Oleh karena itu kalau saya terpilih nanti dengan Pak Juliari, bagaimana Cukup Bapak, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Bapak tahu nggak? Utang itu ada utang perbankan 150 miliar, ada utang berjalan 80 miliar, dan itu tidak bisa digantikan. Bapak mau minta uang, dan itu harus dibayar saat ini. Dan tidak mungkin Bapak hanya dengan efisiensi anggaran, Bapak tidak mungkin untuk menaikkan itu tidak. Jadi yang kita Bapak itu tidak mungkin bisa hanya dengan mengandalkan bantuan pusat atau provinsi untuk mengefisiensi anggaran untuk melunasi utang. Tentu program kami dengan meminjam APBD sehat, utang terbayar, dan program akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya akan mengevaluasi hutang itu, Bapak. Tapi kalau dikatakan hutang 150 miliar, ya, merupakan pinjaman jangka pendek. Ketika, ya, pejabat yang sekarang, ya, melakukan pinjaman itu sudah menghitung, ya kan, bahwa hutang itu akan bisa dibayar. Toh itu setiap tahun kan, ya, pinjam 150 itu kan setiap tahun. Tahun 2022 sudah pinjam, 2022 sudah pinjam, sekarang juga sudah pinjam. Ya, kita tidak, kan gitu. Pinjaman itu sudah bukan sekarang saja, Pak. Pinjaman itu sudah berjalan
beberapa tahun artinya sudah dicarikan solusinya oleh TAPD bagaimana untuk menyelesaikan utang yang 150 miliar. Kalau tidak bisa mencari solusi, pasti di sini sudah ada solusinya. Kalau Ya, tadi Pasal 1 menyatakan bahwa hutang ke bank itu 150 miliar. Saya tahu dari apa namanya tindak lanjut BPKR ini. Permasalahannya bukan masalah harus wajib memang dibayar sama hutang. Ya, tapi siapapun bupatinya nanti yang akan datang, yang akan terpilih, belum apa-apa sudah punya hutang. Ini yang harus kita selesaikan. Ya, kalau misalkan nanti setelah dievaluasi bagaimana ke dunia perbankan, apakah perpanjangan di top up sekalipun ya, akan tetapi perpanjangan itu diberikan ruang oleh dunia perbankan. Kalau misalkan kewajiban pas Desember harus selesai, itu kalau tidak selesai kok sama dengan perusahaan, itu risiko yang menimpa pinjam. Kan kembali risiko dari Yang saya hormati, penjelasan visi misi dan program kerja kita telah kami jelaskan untuk konsep pembangunan 5 tahun ke depan. Tentu insya Allah dengan pasangan kami, Pangandaran akan semakin besar. Kalau masyarakat punya mimpi, itu adalah mimpi kami. Kalau masyarakat berharap, itu adalah harapan kami. Kalau para doa, para ahli ulama membersamai kami, dan kalau masyarakat mengamanatkan pada kami, dan kalau Allah meridhoi dan menakdirkan kami menjadi pemimpin di Kabupaten Pangandaran, insya Allah mimpi dan harapan itu akan menjadi kenyataan. Insya Allah Pangandaran akan semakin maju, masyarakat akan semakin makmur dan sejahtera. Kata orang, Bu Citra cantik. Pangandaran hari ini sudah menarik. Pangandaran ke depan semakin melesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pilkada ini adalah wisata politik. Artinya bagaimana pilkada ini dapat dilalui dengan penuh kebebasan. Mari kita ikuti pesta demokrasi pilkada ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keceriaan. Tidak ada lagi ya, permusuhan, tidak ada lagi intimidasi. Ya, kita yakin siapapun yang terpilih adalah yang terbaik untuk negara. Pasangan hutang datang, hutang hilang. Iya, terima kasih. Pembangunan tentu milik semua masyarakat Kabupaten Pangandaran. Pemerataan pembangunan se-Kabupaten Pangandaran wajib. Karena merata adalah bentuk daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Kabupaten Pangandaran. Tentunya saya nanti di dalam kalau misalkan terpilih jadi bupati wakil bupati Kabupaten Pangandaran, saya ingin memerintah nanti berdasarkan good governance, rule of law, jadi sehingga tidak ada yang tersakiti oleh kebijakan yang kita ambil. Karena itu mari kita harus ikhlas lillahi ta'ala amanah untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup boleh stop waktunya. Berikan